Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengkin Dia Zulu. Apa kabar teman-teman? Di kesempatan kali ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Ya, seperti janji saya sebelum saya balik ke Yogyakarta, kemarin saya waktu ada di JCC ya di Jakarta, kita akan review lengkap untuk Voscom FC 78R di studio kita ya di Yogyakarta. Jadi kita akan review lengkap untuk Voscom FC 78R di sini untuk teman-teman channel ini, dan terima kasih juga buat Pak Freddy, kemudian juga Mr. Hero yang kemarin sudah membantu saya di sana ya untuk bisa keliling-keliling ya untuk melihat seluruh produk yang ada di JCC ya. Tentunya di kesempatan kali ini kita akan review secara lengkap, dan tidak lupa juga teman-teman amatir yang ada di Jakarta Selatan kemarin ya, untuk teman-teman kita yang ada di Jakarta Selatan, terima kasih buat oleh-olehnya. Kemudian buat Om Adit juga ya, yang di Delta Zero Alpha Victor Juliet, terima kasih buat kopinya. Nah, ini saya senang banget dapat kopi bubuk Liong Bulan dari Bogor, Jos ya. Jadi nanti kita minum kopinya, dan ya tentunya karena kalau kita nge-review nggak pernah sebentar teman-teman ya. Jadi kita nge-review kalau lengkap ya, namanya review lengkap, kita nggak akan separuh-separuh, sehingga Anda bisa mengenali produk yang akan saya review dan bisa mengetahui apa yang ada di produk itu. Nah, sebelum kita review, seperti biasa kita ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah, wah mantap. Oke teman-teman ya. Jadi kemarin ada juga yang sempat ketemu saya di booth Alinco dan Voscom di JCC ya. Oke, terima kasih udah mengunjungi saya di situ. Dan tentunya ya buat teman-teman semua, di kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas untuk FC78R, karena kemarin saya nggak bawa peralatan saya lengkap ya, dan memang juga nggak bisa kita tes di sana untuk receive. Kita nggak punya media untuk standar untuk receive. Nah, kalau di sini kita ada standarnya untuk receive, sinyal standar maksud saya. Jadi ada sinyal standar yang kita pakai untuk receive. Dan kalau lolos untuk mereceive sinyal itu, maka radio itu pasti ereknya peka. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi kita review ulang supaya produk ini bisa Anda kenal tentunya. Oke, saya sedikit-sedikit saya mengulas sedikit ya untuk Voscom ya. Voscom ini perusahaannya memang ada di Jepang teman-teman. Jadi bukan di Cina ya. Jadi Voscom ini perusahaannya ada di Jepang, karena ya dulu saya nggak tahu. Ketika saya sudah tahu, ternyata Voscom ini perusahaannya ada di Jepang. Oke, kita lanjut aja ya untuk nge-review Voscom FC78R. Seperti apa produk ini, mari kita lihat dari dekat. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, ini dia Voscom FC78R ya, yang sudah ada di depan kita semua ya. Seperti ini boxnya, dan di sini ada tertulis IP66 ya, IP66 ya, waterproof. Jadi apa bedanya IP66 dan 68 ya? Kalau 68 itu kalau kita celupin ya, kalau 66 ini berarti percikan air, percikan debu, anti air. Maksudnya anti airnya itu tidak dicelupin teman-teman ya. Jadi jangan salah. Jadi waterproof itu ada dua sertifikatnya, IP66 dan 68 ya. Oke, ini di samping sini ada sertifikatnya. Kemudian di sini tertulis Voscom model FC78R power 5 watt 136 sampai 174 MHz ya. Kemudian 350 sampai 400 MHz. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan VHF dan UHF low, maka radio ini cocok buat Anda semua ya. Dan
Jika Anda memang tidak membutuhkan frekuensi di atas 400, yang Anda butuhkan adalah di bawah 400, maka radio ini sangat cocok untuk Anda gunakan. Di samping itu, Anda masih bisa menggunakan frekuensi 136 sampai 174 untuk alokasi amatir, baik itu orari maupun itu rapi ya. Dan komersil juga di atas 160 dah komersil ya. Oke, kita unboxing aja, kita buka seperti apa ya. Ya, ini dia. Kita seperti biasa, kemarin udah saya sedikit singgung ya, ini ada user manualnya. Dan tentu saya akan bahas dari belakang. Kalau biasa user manual itu di belakang ada spesifikasi apakah ada apa enggak nih. Kita lihat sama-sama ya. Oh, ternyata nggak ada. Atau dari depan ya, karena sudah berubah bahasa Indonesia, mungkin dari depan. Oh, nggak ada teman-teman. Spesifikasi teknis dari produk ini di depan nggak ada. Di sebelah mana ya? Saya coba lihat dulu. Mungkin ada tapi saya nggak nemuin apa gimana. Oke, belum ada. Jadi spesifikasi teknis dari radio ya mungkin ini bisa ditampilkan ya di user manual. Biasanya panduan pengguna itu ada spesifikasi teknis mengenai produk ini. Misalnya dia bekerja frekuensi berapa sampai berapa, receive, kemudian dia bisa FM apa enggak, dan dia apa namanya frekuensinya bekerjanya TXRX-nya di berapa. Itu teknisnya aja yang sederhana buat customer ya. Oke teman-teman, ini radionya seperti ini ya, cukup kecil, FC78R. Nah di sini tertulis power 5 watt sesuai dengan di box tadi ya, sama persis ya. Oke, langsung aja, ini kemarin udah kita bahas ya, jadi nggak usah panjang-panjang ya. Baterainya juga udah kita bahas kemarin ya di video sebelumnya, dan nanti kita tinggal langsung tes receive dan modulasi ya. Modulasi ini kemarin udah ya kita bahas ya teman-teman, ada power supply, ada ini macam-macam ya udah. Maka sekarang kita akan lanjutkan review yang kemarin belum selesai, karena kemarin itu tidak tuntas. Di lokasi kita tidak bisa melakukan secara keseluruhan ya. Jadi teman-teman, meskipun dia hanya percikan air, tapi kan ini sudah cukup mumpuni ya untuk standar baterainya. Udah dikasih karet juga seperti ini supaya rapat ya, rapat. Jadi masukinnya seperti ini, tekan, kemudian dorong ininya, locknya. Nah, dorong sampai bunyi krek gitu ya. Oke, ini kita keletek aja, buka biar jelas ya. Oke, seperti itu. Nah ini ada antenanya. Yang kemarin-kemarin udah kita review, kita mungkin langsung lanjutin aja ya teman-teman ya. Kita lanjutkan saja. Yang paling penting adalah saya akan bandingkan dengan modulasi yang ada. Saya nggak perlu jauh-jauh membandingkan ya. Saya akan membandingkan dengan sebelumnya ya, generasi sebelumnya. Ya, ini saya menggunakan FC21R. Ini sebelumnya. Ini saya akan coba nanti bandingkan dengan ini untuk kualitas modulasi teman-teman ya. Karena FC21R ini modulasinya cukup kencang. Kita akan coba membandingkan antara Voscom FC78R dengan 21R ya. Oke, seperti biasa teman-teman, saya kalau kenop itu ya, saya selalu kasih tanda seperti ini. Saya kasih tanda, saya kasih tipek putih gitu ya, supaya kita tahu posisi volume kita itu di berapa ya. Ini kalau ini kan setengah, ini nutup ya segitu. Nah ini juga seperti itu, ini kan nggak ada. Nah ini juga harus saya kasih tanda ya. Misalnya posisinya itu di mana ya? Ini kosong misalnya di sini atau di sini ya misalnya. Ini saya kasih titik-tik gitu ya, kasih titik supaya kita tahu ya teman-teman, posisi volume itu dia bergerak di mana gitu. Kalau ini kan saya nggak tahu, saya udah buka full atau kita kita buka full apa nggak kebuka gitu ya, atau posisi
radio ini udah mati apa enggak. Kadang-kadang kita tinggalin, ternyata ini buka. Begitu datang, baterainya udah habis karena ini hidup terus ya. Oke, itu satu inputan yang mungkin dari Voscom bisa ditambahin titik aja di sini biar ketahuan bahwa posisi volume itu di mana gitu ya. Posisi knopnya ini on off-nya. Oke, kita akan coba ya radionya dulu. Oke, mana saya cari dulu teman-teman ya. Di mana nih radio untuk biasa kita tes ya. Bentar. Oke, ketemu teman-teman ya. Radionya nyelip, ya ternyata nggak nyelip sih, cuman antenanya kepanjangan jadi saya nggak lihat. Oke teman-teman, jadi seperti biasa kita untuk standar untuk mengetes modulasi kita pakai satu radio, nggak ganti-ganti ya. Kita pakai Alinco DJW10 ya untuk ngetes modulasinya. Nah, kita akan coba ya antara FC21R ini kenceng. Ini FC78R. Nanti kita mau lihat mana yang lebih kenceng di antara keduanya ya. Biasanya sih ada peningkatan atau penurunan, itu nanti pasti ada kelebihan dan kekurangannya, kita coba cek. Kita coba dulu yang FC78R ya. Kita coba lihat, mikrofon saya dekatkan. 123 321 ini FC78R, FC78R. 123 321 ini FC21R, 21R. Oke teman-teman, kita kecilin coba ya, segini supaya kita tahu mana yang lebih kencang ya. Kita coba lagi. 123 321. Teman-teman ada sedikit gangguan, kenapa ya? Ntar. Oh, FM-nya hidup ya. Ini saya matiin. 123 321. Kita coba FC78R, FC78R. 123 321 ini 21R, 21R. 78R, 78R, 78R. 21R, 21R. Oke teman-teman, jadi nggak bisa saya bandingkan, sama. Jadi Voscom tetap menjaga kualitas suaranya, kedua radionya sama-sama kenceng ya, sama-sama kenceng, kedua radio ini sama-sama kenceng. Cuman ya, nah fisiknya yang beda ya, fisiknya yang beda antara 21R sama 78R. Cuman ini saya belum tahu ya. Kalau yang 21R saya pakai untuk komunikasi satelit, nggak bisa teman-teman ya, karena ini sinyal harmoniknya agak lumayan. Jadi kalau saya pakai untuk komunikasi satelit nggak bisa yang ini. Coba yang ini nanti ya kita tes. Mungkin di video selanjutnya akan kita tes teman-teman ya. Mungkin lebih bagus ya, lebih ada peningkatan. Nah setelah kita coba modulasi, sekarang saya mau coba RX teman-teman ya, RX. Kemarin kita di sana nggak bisa ngetes RX. Oh ya, kita tes RX dulu pakai antena dalamnya ya. Antena dalamnya di sini kita coba pakai untuk RX. Kita coba ya. Nah, gini kita coba. Ini square-nya kita lihat. Square-nya 1 teman-teman ya. Square 1. Saya keliling di ruangan ini. Apakah ada sinyal seismograf? Ini saya buka. Setengah kira-kira seberapa ya? Segini ya. Nah ini saya nggak tahu setengahnya seberapa karena nggak ada tandanya. Nggak bunyi ya teman-teman. Sinyal seismografnya nggak bunyi. Saya buka square-nya. Kita open. Kita open di 0 ya. Nah ini 0, sudah 0. Oke, bisa teman-teman ya. Jadi square dibuka dia langsung bisa receive. Cuman sayang kalau square ditutup satu aja dia langsung nggak bisa dengerin ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita tes antena luar ya.
Aduh sorry ya, ini harus diminumin kopi lagi teman-teman ya. Minum kopi lagi ini. Aduh, kita kopi lagi. Alhamdulillah udah ngopi lagi nih teman-teman. Sorry ya teman-teman semua, ini karena kemarin kita perjalanannya sampai di Jogja itu udah tengah malam baru nyampe. Jadi cukup lumayan waktunya perjalanan karena delaynya cukup panjang. Saya harus di bandara lama sekali untuk nyampe ke Jogja, nunggunya di Jakarta ya, sehingga terlambat sampai di Jogja. Tapi ya udah nggak apa-apa. Pagi-pagi ini kita bisa sesuai janji saya kemarin, kita bisa review lagi ya teman-teman ya. Oke, ini sudah saya pasang antena luar ya. Cuman belum bisa ngeresip. Kita coba buka squelnya. Kita buka squelnya ya. Wow, mantap. Oke. Resipnya jos. Cuman sayang ya teman-teman, resipnya ini squelnya terlalu apa ya? Seharusnya kalau nilainya 1 ya, squel 1 ini harusnya bisa ngerisip, karena ini ketika saya buka langsung peka sekali gitu ya. Ini kejadian ini sama dengan Escom FC12 Pro. Kalau yang FC10 Pro squel 1 tuh saya tancepin langsung bunyi ya. Kalau 12 Pro itu squel 1 nggak bunyi. Tapi begitu saya buka sama seperti ini, langsung des. Artinya peka. Cuman penyetelan squelnya saja mungkin terlalu rapat ya, atau gimana ya, saya nggak tahu. Nanti mungkin dari tim R&D-nya Fastcom bisa ngatur squelnya, karena sebenarnya radionya peka sekali ini. Jelas ini radio RX-nya bagus, cuman pengaturan squelnya tadi ketika dibuat 1 dia langsung hilang. Sebenarnya harusnya bisa ya, karena ketika saya buka squel itu langsung sinyal full. Jadi antara sinyal full sama sinyal ketutup itu langsung kayaknya ditekan habis ya. Jadi harusnya tekannya pelan-pelan gitu ya. Tekannya pelan-pelan sehingga ketika squel 1 itu masih bisa mendengar. Apa fungsinya ke squel kita pasang ya teman-teman? Squel kita pasang itu kan fungsinya adalah untuk supaya nggak noise radionya. Kalau kita buka kan, itu berisi kan noise terus ya. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya radionya peka, cuman harus noise, harus dibuka ini. Tapi ya mungkin ada sedikit perbaikan nanti ya, kita lihat aja ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Kemarin kita udah tes power, kita udah tahu nih suara modulasinya oke, kenceng. Kemudian erek juga bagus. Nah sekarang kita tes lagi power ya. Kita langsung high power aja ya. Teman-teman, saya langsung tes high power. Karena kemarin juga kita tesnya udah ya. Jadi saya akan tes high power aja untuk di sini supaya nggak terlalu panjang kita buat videonya. Kasihan teman-teman nontonnya kepanjangan karena kemarin udah kita review sebagian ya. Oke, kita tes powernya aja high saja langsung ya untuk VHF dan UHF. Jadi UHF-nya di sini UHF low teman-teman ya. Jadi saya akan tes. SWR sudah standby. Saya akan coba di 145 center frekuensinya. Kemudian power saya buat high ya. Powernya kita buat high. Oke, kita sudah buat power high. Kita coba lihat berapa. Oh, ini SWR ya, sorry. Kok kayak SWR sih. Nah, 6 watt ya. Matiin dulu. Ya, 6 watt teman-teman ya. Oke, high power 6 watt. Kemudian 43500. Oh, bukan. Ternyata 435 juga bisa ya. Meskipun range di spesifikasinya itu sampai 400, 435 saya pencet masih ada power 3,6 watt. Di 470 apakah masih bisa? 470 juga bisa teman-teman, kita coba.
Ya, makin turun 2,3. Tapi nggak masalah. Artinya di atas pun radio ini masih bisa kita pakai untuk komunikasi. Cuman mungkin dia spesifikasinya di bawah, maka saya akan tes di 350. Ini dia harus powernya lebih besar. Ya benar ya, 6,0. Jadi di VHF dan di UHF low itu sama 6 watt ya untuk powernya. Jadi artinya memang settingannya sesuai dengan spesifikasinya teman-teman. Nice. Oke, saya rasa bagi teman-teman ini radio udah oke banget ya. Kita bisa pakai di 350. Bonusnya bisa di atas. Mungkin powernya udah turun ya, tapi ada bonus gitu ya. Oke teman-teman, nggak ada masalah. Ya oke lah, mantap. Sekarang kita tes untuk apa namanya antena bawaan dari radio ini. Jadi antena bawaan ini harus diingat ya, sesuai dengan spesifikasi. Jadi jangan harap kalau misalnya nanti dia bekerja di 435 ya, karena dia maksimal 400. Makanya kita mau tes menggunakan analyzer. Kemarin kita ngetesnya pakai SWR digital ya, SWR tapi bukan analyzer. Nah sekarang kita pakai analyzer, jadi bisa kita tahu antena itu matnya ada di mana. Itu akan kebaca ya. Kalau dengan SWR itu kan dia hanya membaca pada saat kita menyelesaikan frekuensi di sini. Sesuai dengan frekuensi yang ada di radio, SWR itu akan membaca. Kalau ini dia akan membaca range dari antenanya. Oke teman-teman, kita lihat ini sudah hidup ya untuk analyzer kita. Sekarang saya akan coba start dulu di 140. Stopnya di 174 MHz. Kita lihat apakah ada bekerja di VHF. Oh ya ada teman-teman ya. Di sini di VHF itu dia di 1,8, 1,6 paling kecil di 146. Kemudian masih bisa bekerja sampai di frekuensi 145 sampai di 148 ya. Ini di amatir, di orari ya. Di rapi kayaknya nggak bisa ini. Di rapi mungkin ini kependekan ya teman-teman. Ini antena ini hampir sama dengan ini ya. Nih. Hampir sama dengan ini. Cuman dia ini kependekan, makanya frekuensinya tinggi ya, di atas ya, di orari ya, itu di orari ini dia bisa dapat tergantung kita gimana, tapi rata-rata di situ sih nggak lari-lari, dia hanya di sekitar 148 145 ya di orari, di amatir nih. Oke, kita akan coba untuk di UHF-nya ya 400. Oh, sesuai dengan spesifikasi ya. 350. Stopnya di 400. Saya baca dulu sesuai dengan spesifikasi antena ini. Nah, oh sorry, ini startnya salah, 350 MHz, stopnya 400 MHz. Kita lihat, ya sesuai spesifikasi teman-teman. Jadi jangan Anda gunakan antena ini pancar di 400 ke atas. Jadi ini di 350, kemudian ya udah sesuai nih. Jadi kayaknya antenanya udah oke ya, bukan kurang panjang, kurang pendek, karena dia harus menyesuaikan ke 350-nya. Jadi 350-nya antena ini sudah oke, sehingga UHF low-nya udah mantap. Antena ini nggak perlu diganti-ganti. Cuman kalau rekan-rekan bekerja di rapi, harus antenanya agak dipanjang dikit. Nice. Jadi radio ini memang sudah disesuaikan untuk antenanya bekerja di 350. Oke.
sampai kurang lebih 400 kurang ya. 400 sih sudah naik ya. Kemudian di amatir itu di frekuensi 145 sampai 148. Ini antenanya bekerja di situ ya teman-teman. Oke. Kalau dibilang antena ini saya kira sudah oke sekali karena sesuai dengan spesifikasi yang diperuntukkan oleh Voscom FC78R. Jadi kalau mau diganti ya Anda bisa cari alternatif lain yang seperti saya bilang tadi ya, antena yang seperti ini, ya ini bisa kita atur ya, mau bekerjanya di UHF atau VHF yang berapa frekuensinya, itu kita bisa atur. So, yang ada di oke teman-teman, kali ini kita langsung membahas bagaimana cara memprogram radio ini ya. Kalau manual ya, kalau manual ini kita hanya bisa menyimpan dengan channel ya, dengan frekuensi, maksudnya bisa tampilan frekuensi gitu ya. Cuman untuk kasih nama belum bisa, kasih nama pakai komputer nanti. Nanti kita coba juga pakai komputer gimana. Ini gampang sekali teman-teman. Program ini sangat gampang. Ini layaknya seperti radio-radio Bofeng yang Anda beli ya. Sangat gampang banget. Oke, saya akan hidupin ya. Set. Udah saya hidupin. Sekarang kita akan, jadi ini radio bisa crossband teman-teman. Bisa crossband, bisa apa namanya, selain crossband bisa duplex dan simplex memori. Sekarang kita buat yang duplex dulu ya. Kita buat yang duplex. Nah, kita sudah dapat frekuensi receive-nya ya. Kita tentukan dulu frekuensi receive. Kemudian ini karena kita nyoba di ruangan ini kan mesti powernya agak besar dikit karena dalam ini tembok semua ya. Jadi kita tes pakai high aja nggak apa-apa. Kemudian yang kita tentukan selanjutnya adalah tune-nya. Biasa repeater itu tone-nya TCSS ya, biasanya itu ya. Kita coba cari berapa. Nah, di sini kita cari 88,5. Oke, langsung kita menu lagi. Udah confirm, kita exit. Nah, cukup masukin tune saja teman-teman. Kenapa? Nah, kita akan simpan dulu. Cari memory channel. Memory channel, mana memory channel? Nah ini memory channel, kita pilih nomor 1 ya, channel 1. Jadi 001 berarti belum ada isi. Sorry. Aduh, sorry ya, menu lagi. Kita simpan, dia akan punya. Nah, receive memory ya, oke. Jadi nggak perlu offset sama ininya ya, shift-nya. Sudah ya, ini kan receive-nya, sekarang TX-nya. Ya, sorry. Jadi tune udah kita masukin, sekarang kita masukin frekuensi TX-nya. Memory. Kita timpa menu lagi. Kita tekan lagi ya. Oh, sorry. Kok receiving lagi ya, sorry teman-teman ya. Kita coba lagi. Seharusnya dia bukan receiving memory. Ya, sudah receiving memory, kita exit. Sekarang kita coba lagi. Nah ini saya coba ya pakai TX ya. Nggak mau ya teman-teman ya, sebentar. Nggak bisa teman-teman. Saya kira sama dengan Bofeng, ternyata nggak bisa. Oke, sekarang kita harus membuat, ternyata nggak bisa. Saya kira di situ receiving memory, terus akhirnya nanti bisa transmitting memory gitu ya. Ternyata nggak bisa teman-teman. Oke, nggak ada masalah. Kita akan coba.
Kita akan coba manual aja. Ini kan kita udah ketahui untuk receive-nya. Sekarang offsetnya. Kita cari offset. Nah, shift-nya min ya teman-teman. Shift-nya min, oke. Sudah min, kemudian offsetnya. Jadi ingat teman-teman, titik 3 ini sebenarnya hanya 2 ya di depan ini. Kosong, sorry. Mana tadi ya? Oh, hilang, sorry. Kita nyari lagi ya. Bentar. Nah, ini dia. Jadi titik 3 ini hanya 2 aja teman-teman ya. 0, 5, 0, 0. Udah, jangan sampai akhir ya. Langsung menu lagi. Jadi dia hanya 2 di depan dan 3 di belakang teman-teman. Jadi kalau tadi saya kira saya bisa ngisi 3 digit di depan, ternyata nggak bisa. Jadi ini tidak bisa crossband kalau di manual, hanya bisa duplek. Nah, sudah bisa teman-teman ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masukin memori. Kita cari sama dengan yang tadi ya teman-teman ya. Tadi cari memori channel. Nah, ini dia. Langsung kita masukin aja. Udah, masukin aja sudah. Nggak ada transmitting memori, udah receiving memori aja. Kita pencet. Kita masuk ke memori channel ini ya, MPM. Oke, udah jadi. Jadi sorry teman-teman, tadi saya sebutkan bisa crossband, ternyata kalau dari sini langsung nggak bisa, harus pakai komputer ya, dari sini. Dan ini nggak bisa dikasih nama. Kalau kita masuk ini memory channel ya, ini sudah memory channel. Kita mau cari menu memory name udah nggak ada. Jadi saya ralat teman-teman ya, ini tidak sama dengan seperti Baofeng yang bisa dimasukin ditimpa gitu. Ini ternyata enggak. Ini harus satu-satu kita masukin shift juga, kemudian kita input offsetnya juga ya, seperti itu, sehingga ini hanya bisa duplek. Kalau crossband nggak bisa. Tadi ada titik 3, ternyata titik 3 di depan koma itu hanya bisa diisi 2 angka, sehingga kalau begitu kita nggak bisa buat ini menjadi crossband. Jadi harus mungkin dari software, nanti kan kita cek ya. Sangat mudah teman-temannya. Kalau untuk simplex gimana ya, udah angka udah kita masuk, cari frekuensinya, setelah itu kita save, udah selesai. Memory channel udah jadi memorinya ya, seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah untuk memori ini, tapi nggak bisa dikasih nama dan tidak bisa crossband langsung dari HT-nya, harus dari software. Oke, kita coba untuk tes softwarenya. Jadi ini saya udah udah install di komputer saya. Ya maklum ini komputer jadulnya Pol. Tapi ya yang penting masih bisa untuk kita program ya teman-teman ya. Oke. Di sini setelah kita install, itu tulisannya ini ya, TDX B2N CPS. Oke, kita klik 2 kali. Mungkin kita deketin aja ya. Oke, saya deketin aja settingannya, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Aduh, kebesaran, ntar pelan-pelan temen ya, sabar, kita kecilin dikit. Aduh, ntar. Nah, udah ya. Oke, kita klik 2 kali ini. Mana itu, sebentar. Nah, udah. Kita lihat untuk programnya. Ya, program seperti ini teman-teman ya. Udah kita buka.
TDX 8B2 NCPS. N ini English maksudnya, bahasa Inggris ya. Oke, ini radio kita hidupin ya. Jangan lupa low power ya, kita set ke low power karena dia nanti akan transmit teman-teman ya. Dia akan transmit, radio ini akan transmit ketika dia dicolokin. Jadi harus low power dan frekuensinya ditaruh aja di atas ya, di 490 apa 470 biar powernya kecil. Kita colokin ya. Saya colokin di USB. Nah, itu udah. Kemudian kita pilih di sini setting ya. Setting, kemudian cari port. Nah, di sini kebaca di tempat saya, komputer saya kebaca di port COM5. COM5, langsung kita oke. Dia akan membaca. Kita lihat, kita tunggu. Oke, belum ya. Kita coba lagi. COM5. Kita read ya. Nah, dia akan baca ya, tuh. Dia akan baca dan udah masuk. Nah, ini tadi kita udah masukin program ya. Jadi kalau udah masuk kita matiin aja ya teman-teman ya. Matiin aja ini. Biar nggak transmit, matiin aja dulu. Nah, ketika sudah masuk ke programnya ya, masuk ke programnya. Ini kan tadi kita udah bikin ya ini. Nah, ini kita bisa kasih nama. Misalnya di sini ya, ini karena Parianom coba apakah pas? Apakah bisa nanti ya segitu tulisannya? Nanti kita lihat aja ya. Oke, saya udah masukin satu memori dengan nama, kemudian power low, tune sudah ada juga tune-nya. Nah, ini saya akan coba tes frekuensi crossband ya dari sini. Frekuensi RX-nya dulu, kita coba RX-nya di 435.880. Kemudian TX-nya itu di 145.880. Kemudian tune-nya kita buat 88,5. Oke, power high. The power low aja ya, nggak apa-apa kan, coba aja ya. Kemudian kasih nama di sini IO 86. Ya, di sini T3 atau TX3 ya. Saya tulis saya TX RX3. Jadi RX-nya yang berubah, jadi saya tulis RX3. Oke, kita coba ya. Ini kita udah bikin memori 2. Sekarang ini radio saya hidupin. Ini radio saya hidupin teman-teman. Dia langsung transmit ya, memang seperti itu. Kemudian kita write. Kita oke. Dia jalan ya, tuh. Jalan. Sukses. Oke, sudah sukses. Kita keluar. Ini kita lepas ya, kita cabut aja. Ini udah masuk di sini. Nah, ini kita kalau mau nyimpan, kita nyimpan aja, kita save. Nah, kita kasih nama, misalnya FC28R. Sebentar, mau pakai huruf kecil huruf besar juga bisa sih. FC28R garis bawah nama saya Edi misalnya gitu ya. Oke, kita save aja. Oh, you don't have permission this location. Oke, kita simpan di mana nih? User, kita harus cari tempat dulu di dokumen aja ya. Nah, di dokumen sini aja, dokumen, kita save, udah masuk, udah kita keluar. Nanti kalau kita membuka ya langsung kita klik lagi 2 kali ini, terus kita open, kita cari dokumen ya. Mana dokumen tadi? Dokumen, kemudian filenya mana ya? Kok nggak masuk ya? Oh, dokumen ini kali ya.
Nah, ini dokumen yang ini di bawah. Ini kan OneDrive, sorry ya, OneDrive ini dokumen yang di laptop ini. Nah, ini dia sudah tersimpan di sini. Kalau kita klik 2 kali udah kebaca yang tadi kita simpan ya. Oke, sekarang kita mau cek ya, apakah di di komputernya tadi itu sama dengan di AT yang di sini ya. Kita cek untuk memori ya. Ini memori 1, memori 2 udah oke ya. Jadi transmit crossband udah bisa nih. Tuh. Transmitnya di situ, receive-nya di sini. Ya, crossband. Ada tune-nya juga. Nah, caranya untuk kasih nama, tadi namanya muncul maksudnya ya. Kan tadi udah dikasih nama tuh. Kita pingin munculkan namanya ya. Kita masuk ke Nah, ini karena ini posisi memori di atas. Kita A ya, yang MDA. Kita pilih name. Mana tadi name? Itu name udah klik, kita pilih menu. Udah pilih name, kita exit. Udah berubah ya teman-teman tuh jadi RX3, kemudian yang 1 lengkap ya, Pareanom. Lengkap berarti bisa ini, full. Oke teman-teman, jadi kasih nama gampang banget dengan softwarenya. Nanti ya minta di tokonya, kalau Anda beli radio ini minta softwarenya di tokonya untuk biar bisa Anda program radio ini. Nah, tinggal nanti kita tes ya teman-teman, ini di satelit mancarnya gimana. Tapi receive-nya oke loh ya, receive-nya oke nih. Ini kalau saya buka, saya open, ini bisa kita pakai untuk receive. Receive-nya oke nih. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman ya. Kita review radionya untuk FC278 ya. Yang mungkin nanti teman-teman mungkin kalau di rumah mau program-program itu sangat gampang sekali. Oke teman-teman, itu dia review kita full review lengkap Voscom FC78R. Sekali lagi teman-teman, IP66 ya, IP66 itu bukan dicelupin ya di air. Kalau kita celupin otomatis ini ada sela-sela yang bisa masuk airnya di sini. Ya. Pasti ada sela-sela yang kita nggak tahu di mana, tapi dia akan masuk. Dan contohnya aja ya, kalau jacknya ini bisa dibuka seperti ini. Ya, ini kan ada untuk program tadi ya, kita buka gampang sekali begini. Ini jelas bukan untuk dicelupin. Ini ada lubang, kita tutup nggak rapat, ada sedikit celah di sini, maka dia akan masuk airnya ke dalam. Ataupun dari layarnya ini tidak rapat sedikit, itu bisa masuk air ya. Tapi kalau percikan air oke, udah oke nih, nggak ada masalah. IP66, jadi IP66 itu tahan oleh percikan air dan debu ya, seperti itu teman-teman. Oke, kesimpulannya untuk radio ini cukup worth it juga ya, untuk RX-nya bagus ya. Cuman saran saya sih untuk Voscom ya mungkin sedikit di softwarenya di dikit ya, di open dikit untuk squelnya itu sedikit di buka dikit gitu ya, untuk squel 1. Jadi misalnya grade 1 atau settingan yang angka 1 yang pertama itu kalau bisa dibuka sedikit sehingga bisa nge-receive ya. Karena ketika saya buka, perbedaan antara squel 1 sama squel dibuka itu jauh banget. Seharusnya kalau squel 1 nggak nge-receive, ketika kita buka itu receive-nya lemah. Nah, tapi ini enggak, begitu dibuka receive-nya langsung full. Artinya squel 1 harusnya bisa dengerin. Ya, squel 1 harus bisa dengerin karena squel itu untuk menghilangin noise tapi bisa nge-receive gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin ini ya, mungkin dari Voscom bisa diatur aja. Ini sama dengan FC12 Pro begitu, kasusnya seperti itu. Kemudian untuk antena sudah oke sesuai dengan spesifikasinya, itu di VHF dan 350. Jadi kalau Anda yang pakai di 350 udah oke banget. Antena 350 kalau Anda cari ini udah oke banget ya. Punyanya FC78R. Kemudian program
ya kalau mau kasih nama harus dari software, dari komputer. Kalau untuk dari HT-nya, ya itu tadi hanya bisa duplek aja, duplek dan simplex. Sementara untuk crossband harus pakai komputer dan untuk kasih nama juga pakai komputer. Kalau untuk ringan banget. Kalau untuk kecil cukup karena dia ya di atasnya adiknya ya, jadi 21. Jadi ini 78. Jadi ya seperti itu lah ya teman-teman. Kecil sih. Kalau beratnya hampir sama dengan 21 ya. Tipis dan saya suka sih sebenarnya, ini enak di genggam ini. Nanti kita coba di satelit untuk mancar, untuk resip juga boleh kita coba ya. Karena ini resipnya oke ya, bisa kita coba nanti resipnya di satelit. Kita tes, karena kalau saya lihat sih dari kesimpulan saya bisa mengetahui bahwa ini resipnya oke karena ketika kita buka tadi Squall ya, itu seismografnya langsung full sinyalnya, bersih. Ya resipnya oke. Kemudian satu hal lagi yang perlu ya, karena ini PTT-nya karet ya. Ini tombol PTT-nya karet. Kalau yang semua karet ya, yang lama juga karet. Ya mana ya yang enggak ya? Yang mana? Fastcom yang 27 apa ya? Atau berapa ya? Saya lupa. Ini karet, jadi sebaiknya ini PTT-nya plastik ya. Mungkin seperti radio yang lain ya, mungkin Alinco juga masih yang lama-lama plastik ya. Yang baru-baru ya itu, nah ini kalau yang seperti Berlin ini plastik PTT-nya. Karena apa ya, PTT ini kan kita sering pencet ya, kita sering tekan-tekan ya, kita sering tekan-tekan. PTT namanya juga HT, itu nggak mungkin kita biarin ngomong sendiri ya, pasti kita pencet PTT-nya. Nah ini kita tekan-tekan, kalau ini karet, ini kira-kira 2 tahun 3 tahun akan retak-retak, akan pecah. Sehingga ya kita mau mencet juga mungkin lama-lama ya rusak gitu ya, nggak bisa dipencet. Saya kira itu ya dari saya, untuk mungkin bisa diperhatikan, tapi produk ini oke. Saya jamin oke. Jadi buat teman-teman, ya mungkin harganya nanti bisa dilihat di online ya, mungkin kira-kira 500 sampai 600 ya, nggak nyampe 600, mungkin sekitar 500 lebih ya, sekitar itu range-nya untuk sebuah FC78R. Karena ini perusahaannya dari Jepang ya teman-teman ya, saya juga baru tahu kalau dari Jepang ternyata. Oke, sekian dari saya, Hengki Charlie itu Hengki Diazulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bandri, bye-bye.